Selamat pagi, saya Fedi Pilora dari Inso Indonesia Channel. Kali ini saya ingin membahas mengenai MAIPAK atau gempa bumi. Ya, katanya ahlinya gempa bumi adalah MAIPAK ya. Dan narasumber saya dalam interview ini adalah orang yang paling jago di Indonesia katanya. Ya, mengenai gempa bumi ya. Bang Kocu Andres Tegalung. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya. Jadi Bang Kocu ini adalah Presdir MAIPAK ya, reasuransi gempa bumi. Ya, satu-satunya di Indonesia. Ya, yang 2 kali periode. Iya. Betul ya, yang lain belum ya. Nah, tadi saya sempat tanya. Kan MAIPAK cuman gempa bumi ya. Iya, Pak. Kenapa cuman gempa bumi? Nggak ada yang lain resikonya? Ya, license MAIPAK itu adalah perusahaan reasuransi biasa. Reasuransi oke. So, by Seperti yang seperti IPR lain ya. IPR yang lain. Oke. Namun, anggaran dasar perusahaan memang membatasi kita untuk hanya memberikan cover untuk gempa bumi saja. Jadi, by SIM-nya adalah perusahaan reasuransi biasa. Oke. Tetapi pemegang saham melalui anggaran dasar itu membatasi saat ini untuk gempa bumi saja. Gempa bumi tepatnya adalah EQVET, Pak. Oke, Yaitu quake, volcanic eruption, dan tsunami. Oke, tapi bisa dirubah sebelumnya kalau mau. Pemegang saham katakan rubah, kita Rubah. Tapi siap. siap, Pak. Oh, siap. Apa saja selain gempa bumi yang siap dilakukan? Ya, pada saat ini yang paling dekat yang sedang kami persiapkan adalah untuk climate change related risk, Iya, Pak. Ya. iya. Seperti itu kalau bahasa kerennya hydrological risk. Pak. Waduh, teknis banget ya. Iya, seperti misalnya cuaca ekstrim, banjir, kenaikan muka air laut. Nah, 3 hal ini adalah yang kami yakin akan berimpak kepada Indonesia, Pada masyarakat luas. implikasi dari perubahan iklim. Tapi kemudian apa jaminan resikonya tuh? Banjir. Paling besar banjir. Oke. Itu yang paling dominan dari situ banjir. Itu dijamin. Kalau Saat, tadi ya. ya, untuk climate risk related itu yang paling bagian besarnya adalah banjir. Oke. Oke, berarti nanti tinggal ngomong sama pemegang saham. Ya. Dirubah lah. Kenapa tidak kan? Kalau kata misalnya memang ini ada resiko, itu sama-sama kan ini kan semacam apa? Pool atau konsorsium ya. Full, Pak. Lebih Oke. tepatnya full. Tadi ngomong-ngomong, MAIPAK reasuransi dalam gempa bumi 10%. Mengapa cuma 10%? Apa nggak mampu lebih dari itu? Ini kita harus tanya kepada founder, Pak, pendiri dari Siapa MAIPAK. foundernya? Foundernya ya yang paling established pertama ya CEO awal perusahaan ini oke. ya, Mr. Google, kemudian Pak Frans Sahusilawane, kemudian Pak Yasril, Pak Fauzi, Pak Bisma, ya mereka lah yang memformulasikan, Pak Cornelius ya memformulasikan kenapa 10%, di area lain ada yang 25%, kenapa tidak 40%, 50%. Tapi saya yakin itu basisnya lebih kepada risk management dan kekuatan perusahaan. Oh, karena modalnya pun juga Modalnya betul, Oke. Pak. Nah, kemudian saat ini berapa sih yang MAIPAK berikan kapasitas, ya, total kapasitas yang diterima oleh perusahaan asuransi Indonesia? Iya, Berapa totalnya? tidak besar, Pak. Berapa? Relatif terhadap IPR yang lain tidak besar. Berapa? Kita 10% untuk daerah Jawa Barat, Heeh. nah Jabodetabek ini contohnya. Dalam US dollar? 100 miliar, sekitar 8 juta US dollar. Jadi tidak besar, Pak. Tapi di on top of that kita bisa memenuhi 100 miliar lagi dalam bentuk fakultatif. Nggak gede dong. Tidak besar. Nggak Pak. gede dong. Iya, Hah? tidak besar. Itu per risk atau Per per risk. location? Per risknya. Nah, kalau sudah pernah itu belum akumulasi? Ya setiap kuartal kita menghitung akumulasi. Berapa kita. total akumulasi yang misalnya Jawa Barat tadi? Kita untuk Cresta ini sekitar 1.500 triliun, Pak. Ada nggak duitnya? Itu kan sum insert harus dikalikan dengan PML-nya, Pak, untuk expected loss-nya. Itu sudah kita modelkan semuanya, karena MAIPAK punya internal modeling, Pak, catastrophic modeling, untuk membangun proyeksi loss akibat dari exposure sebesar itu. Punya kajiannya? Punya, sangat lengkap. Katakanlah misalnya begini, saya coba tanyakan, apakah MAIPAK pernah menghitung ya tingkat kerugian akibat gempa bumi atas risiko-risiko yang ada dimiliki oleh MAIPAK yang ada di Jakarta? Ada. Berapa?
Saya nggak bisa sebut Pak namanya. Berapa totalnya? Tetapi Estimasi. kita jadi di Indonesia ini ada sesar-sesar fault line, sumber-sumber gempa yang kita pantau secara seksama. Sesar-sesar ini kita modelkan berapa kuat dia akan menghasilkan gempa dan bagaimana dia mempengaruhi exposure yang ada di sekitarnya. Jadi kalau untuk Jakarta Pak, kita punya namanya exposure Cresta 3, itu kita punya estimasi loss-nya Pak. Berapa tuh kalau misalnya terjadi betul-betul skala 8 lah di Jakarta? Saya nggak bisa sebutkan Pak Freddy karena akan memiliki implikasi yang luas. Tetapi on personal basis, on relasi reasuransi tentu itu bisa ada angkanya. Tapi saya pastikan Pak bahwa untuk kota-kota besar di Indonesia, daerah-daerah ekonomi tinggi di Indonesia, MyPark memiliki estimasi loss-nya Pak. Karena kalau katakan kita bisa lihat satu gedung pencakar langit ya, Iya. ya kayak misalnya Astra Tower Iya. gitu ya, Iya. itu saham-sahamnya mungkin sekitar berapa triliun ya, Iya. gitu ya. Katakan tadi 10% aja, Betul. ya. Berarti kan sudah, Betul. katakan 1 triliun ya, berarti 10% berarti 100 miliar. Iya. Itu satu gedung. Betul. Nah, di Jakarta berapa gedung? Betul. Katakanlah ada 300, 400, sudah data belum? Ada semua data. Ada 500, katakanlah let's say 1000 gedung. Iya. Ya, 1000 gedung. Kejadian gempa bumi 8 kalau saya, katakanlah masing-masing 100 miliar kali 1000. Berarti berapa tuh angkanya? Banyak kan? Iya. Bisa bayar. Tentu kita harus pastikan cover retro kita sesuai Pak ya dengan nilai kerugian tersebut, sehingga netnya plus reinstatementnya itu masih dalam kemampuan bayar kita. Baik itu horizontal maupun yang vertikal maupun yang horizontal dalam bentuk frekuensi. Tapi saya pastikan Pak Freddy bahwa MyPark itu kita menghitung dengan sangat-sangat teliti untuk kota Jakarta, untuk Surabaya, semua kota-kota besar yang memiliki potensi risiko gempa bumi signifikan. Itu hanya untuk konsumsi pemegang saham atau publik? Pemegang saham dan internal MyPark. Oke. Dan tentu juga pemerintah. Pemerintah ya, oke. Nah, kemudian pernah nggak sekali waktu MyPark mengalami suatu klaim yang besar? Pernah. Kapan dan berapa besar? Ya, tahun 2018 kita mengalami 3 klaim besar sekaligus dalam 1 tahun, Pak. Yaitu gempa Palu, gempa Lombok, dan letusan tsunami Krakatau, Selat Sunda. Dan ini saya lupa estimate, tapi ini langsung menekan RBC kita hampir 500 poin, Pak. Nah, jadi sangat-sangat besar dan signifikan berimpak kepada RBC perusahaan. Dan kembali berapa lama tuh untuk kembali ke titik awal? Ya, memang udah kembali belum saat ini? Nah, yang good thing sebab MyPark adalah preminya premi tarif, Pak. Jadi nggak bisa negosiasi ya. Sehingga recovery-nya itu ya memang sesuai dengan perhitungan tarifnya. Berbeda dengan kelas lain yang memang preminya seringkali cuma 30-40% dari 0,00 sekian. Iya, ya itu akan membutuhkan recovery time yang jauh lebih panjang. Tapi sudah recovery. Sudah recovery. Berarti berapa lama tuh? 3 tahun? Mungkin 5 tahun ya. 5 tahun, Pak. Ya. Kalau misalnya 5 tahun sekali, berarti berat juga ya. Ya lumayan Pak, tapi kejadian 3 kali kejadian besar itu kalau bahasa teknisnya itu Pak ya, karena kita menggunakan namanya value at risk confidence levelnya itu Pak, itu sampai 96,6%, which is itu jauh di atas return period 250 tahun. So jadi maksud saya cara MyPark menghandle net exposure-nya itu saat ini sudah mengikuti best practice, Pak. Ya. Tapi kan namanya gempa bumi, act of God. Iya. Sometimes manusia boleh berhitung dengan statistik, tapi ternyata hitungan pun keluar. Nggak ada hitungannya. Betul. Mungkin ya yang paling tepat saat ini selain dari berbuat baik, menghitung dengan baik, kemudian juga yang paling penting mungkin berdoa. Saya setuju, Pak. Karena manusia boleh berhitung, manusia boleh berencana segala macam, tapi once Tuhan punya kehendak yang lain, nggak ada yang bisa mencegahnya, Pak. Oke, terakhir ya, apa yang Bapak harapkan untuk masyarakat luas terkait dengan gempa bumi ini dan kepada praktisi? Silakan. Oke, baik. Kita ingat gempa Sumedang, kita ingat gempa Cianjur, Pak.
itu menunjukkan rumah masyarakat luas yang hancur seperti kerupuk, Pak ya. Itu di 50.000 rumah, 60.000 rumah, puluhan ribu rumah, angka yang biasa kita temukan pada saat kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi berapakah yang di-cover yang polisnya sampai ke Maipak? Kurang dari 100, maksimum 200 polis. Artinya sebagian besar, kalau tidak semua, itu tidak punya proteksi. Belum membeli proteksi gempa bumi. Oke. Nah, jadi saya melihat bahwa ini salah satu peran Maipak dan industri secara keseluruhan, bagaimana kita menciptakan ekosistem, sistem yang membuat masyarakat kecil ini memiliki proteksi. Kita sudah punya undang-undang sekarang P2SK yang di dalamnya mengamanatkan asuransi wajib untuk rumah tinggal terhadap bencana alam, Pak. Sekarang adalah tugas kita, industri asuransi umum khususnya, itu untuk mengemas produk yang memungkinkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu memiliki proteksi minimum untuk bencana alam. Ya, itu Pak, karena sudah ada undang-undang yang membuat kita bisa bergerak. Tapi diharapkan bukan cuma karena undang-undang, tapi ada kesadaran dari masyarakat luas, ya bahwa gempa itu sangat dekat dengan kita. Iya Pak, betul. Itu bagian integral dari apa yang baru saya sampaikan, Pak. Kemudian untuk praktisi. Untuk praktisi ya, kita punya masalah serius dengan persepsi masyarakat untuk asuransi. Nah, persepsi masyarakat itu sulit untuk diubah. Itu yang saya katakan pada bagian awal, kalau boleh pilih daerah mana yang harus kita lakukan pembenahan secara cepat dan masif adalah di sisi penanganan klaim. Kalau kita secara industri berfokus pada penanganan klaim, maka saya yakin bahwa persepsi yang kurang bagus yang selama ini kita terima dari masyarakat itu akan segera berbalik, Pak. Oke, jadi itu pesan dari Bang Pucu Hutagalung. Tapi terakhir nih, Pak. Apa hubungan dengan Charles Hutagalung? Sama-sama Hutagalung dan dia suaranya bagus sayangnya. Belum coba, nanti coba audisi dulu, mungkin bagus kali. Mudah-mudahan Pak Freddy. Bang Pucu, terima kasih banyak untuk semuanya ya. Terima kasih banyak. Sukses ya. Thank you, Semoga thank you. Maipak semakin jaya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam.